Against the Gods Bab 2036, Terobosan. Pada saat inilah sebuah bayangan melompat keluar dari kegelapan dan langsung menuju ke arah Yun Ce yang melemah. Itu adalah binatang buas jurang tingkat menengah dari alam Master Ilahi, tetapi Hua Caili telah merasakannya beberapa saat yang lalu. Dia menembakkan sinar pedang yang menembus tengkoraknya dalam sekejap. Binatang buas jurang tidak takut akan rasa sakit atau cedera. Satu-satunya cara yang benar untuk menetralisir mereka adalah dengan menghancurkan tubuh mereka, dan cara yang paling efektif untuk melakukannya adalah dengan menghancurkan kepala mereka. Terdengar serangkaian bunyi letupan dan retakan yang mengganggu saat puluhan sinar pedang meledak dari kepala binatang buas itu, menyebarkannya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Hua Caili pertama kali memasuki kabut tak berujung, dia enggan menggunakan metode pembunuhan berdarah seperti itu. Namun sekarang, dia bisa melakukannya tanpa ragu. Bang! Setelah kehilangan kepalanya, binatang jurang itu berbelok ke samping dan jatuh di samping Yun Ce daripada menimpanya. Setelah beberapa kali berkedut dan kejang, tubuh tanpa kepala itu benar-benar tenang dan mengeluarkan banyak debu jurang. Yun Ce menyingkirkan pedang pembunuh iblis pemukul surga dari depannya dan berdiri dengan susah payah. Kemudian, ia menahan rasa sakitnya dan tersenyum lebar kepada Hua Caili. Terima kasih telah menyelamatkanku, kakak. Dengan ini, kita tidak lagi berutang apapun kepada satu sama lain. Ah! Tunggu. Hua Caili berseru tanpa sadar. Akhir-akhir ini, dia mulai menyadari betapa menariknya dirinya. Baik di dalam kabut tak berujung maupun di luar, semua orang yang ditemuinya ingin mendekatinya. Beberapa bahkan akan menggunakan taktik tercela untuk bepergian bersamanya. Itulah sebabnya dia belajar untuk menutupi wajahnya setiap saat. Tapi pria ini, mereka telah bertemu 3 kali saat ini, dan setiap kali dia pergi tanpa ragu sedikitpun. Hampir seperti dia takut bertemu dengannya. Hua Caili sendiri terkejut dengan luapan emosinya sendiri, tetapi dia segera menenangkan diri dan berkata, kamu terluka parah. Akan berbahaya jika kamu bertemu dengan binatang buas jurang lainnya dalam kondisi seperti ini. Karena kamu telah menyelamatkan hidupku sebelumnya, aku bisa melindungimu selama 4 jam. Kamu bisa memulihkan lukamu selama waktu ini. Dia lalu mengulurkan tangannya ke arah Yun Ce. Entah bagaimana, jari-jarinya bersinar seperti salju dan batu giok dalam kegelapan. Dia memegang bola ungu muda. Energi yang beredar cukup untuk menggoda praktisi yang ahli. Sebagai dewi dari kerajaan dewa, tentu saja dia tidak ingin berutang apapun kepada siapapun. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia ingin membantu seseorang sejak dia memasuki kabut tak berujung. Pil yang dipegangnya disebut bola hati ungu, dan itu dapat dengan cepat meregenerasi energi dan vitalitas seseorang. Itu diberikan kepadanya oleh seorang imam besar dan sangat berharga. Hua Caili sendiri tahu betapa berisikonya tindakannya. Bagaimanapun, aura obat dan energi spiritual yang dipancarkannya dapat dengan mudah membangkitkan keserakahan siapapun, belum lagi mereka berada di kabut tak berujung saat ini. Anehnya, Hua Caili sama sekali tidak bisa merasakan sedikit pun keserakahan, keterkejutan, atau bahkan godaan di mata Yun Ce. Dia tersenyum padanya dan berkata, terima kasih, kakak, tetapi lukaku tidak separah yang terlihat. Dan karena kamu menyelamatkanku sebelumnya, kita tidak lagi berutang apapun satu sama lain. Dia tersenyum terakhir kali padanya sebelum berbalik dan berjalan perlahan menuju kejauhan. Hua Caili tertegun dan tidak yakin apa yang harus dilakukan. Biasanya, tidak ada tempat yang bisa ia kunjungi tanpa disembah seperti seorang dewi. Baik itu kerajaan dewa penghancur langit atau bahkan tanah suci, ia adalah mutiara yang dikejar semua orang. Tidak ada yang pernah memperlakukannya dengan acuh tak acuh, tidak sekali, tidak 2 kali, tetapi 3 kali berturut-turut. Ini adalah pertama kalinya dia mendekati seorang pria atas kemauannya sendiri, dan itu tidak lain untuk mengulurkan cabang zaitun. Namun, Yun Ce telah menolaknya tanpa ragu sedikitpun. Dia bisa mengerti penolakannya terhadap pilnya, tetapi menolak bahkan tawarannya untuk menjaganya selama 4 jam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan sesuatu yang mirip dengan kemarahan. Perasaan itu begitu asing dan tak terlukiskan sehingga emosinya mengalahkan disiplin dan akal sehatnya lagi. Mengapa kamu selalu terburu-buru untuk menjauh dariku? Apakah ada sesuatu tentangku yang tidak kamu sukai? Yun Ce menoleh ke belakang dengan ekspresi heran di wajahnya, oh tidak, sama sekali tidak. Kalau boleh jujur, aku merasa sangat tersanjung dan bahagia bisa bertemu denganmu lagi setelah di alam jurang kilin. Hanya saja. Senyumnya masih hangat, tetapi sedikit kesepian terdengar dalam suaranya, aku sudah lama terbiasa dengan kesepian, dan aku sudah lama meninggalkan keinginanku untuk berteman dan menjadi teman. Seseorang sepertimu hanya bisa menjadi bintang di antara bintang-bintang, sementara aku. Yah, kita tidak cocok di dunia yang sama, dan kita tidak akan pernah cocok. Dengan mengingat hal itu, mengapa aku harus berkenalan denganmu ketika aku sudah tahu hasilnya? Hua Caili tidak yakin bagaimana harus menanggapinya. Ketika Yun Ce berpaling, matanya tiba-tiba terpusat pada punggungnya.
Bagaimana mungkin dia tidak menyadari betapa sepinya punggungnya sampai sekarang? Saat dia melangkah semakin jauh, seolah-olah dunia itu sendiri menjauh darinya, tidak mau memberinya sedikit pun kehangatan. Satu-satunya cahaya yang bersedia tinggal di sisinya, adalah cahaya pedangnya. Ia tidak pernah menyadari kata, kesepian, lebih jelas dari sekarang. Kesadaran itu membuat napasnya terhenti. Apa yang dia alami? Baru setelah punggung Yun Ce menyusut menjadi seukuran bola kecil, Hua Caili akhirnya menyadari bahwa dia telah menatap punggungnya selama ini. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya, tetapi beberapa saat kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Yun Ce lagi. Seolah diberi aba-aba, Yun Ce tiba-tiba berlutut dan tidak bangkit berdiri. Bahkan dari jarak sejauh itu, entah mengapa dia bisa merasakan tubuhnya gemetar hebat dan menggertakkan giginya. Dia muncul di sampingnya dalam sekejap, apakah kamu? Begitu dia mengatakan ini, dia menyadari bahwa energinya yang dalam berputar-putar di sekujur tubuhnya seperti badai mini yang tak terhitung jumlahnya dan tidak terkendali. Dia sudah melihat pemandangan ini berkali-kali. Itu pertanda seseorang akan mencapai terobosan. Kak, bolehkah aku? Lindungi aku sebentar, kata Yun Ce dengan tenang, namun dengan kesulitan yang jelas, kalau tidak, terlalu banyak yang diminta. Dia ambruk di tanah bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Aku sudah hampir berhasil mencapai terobosan beberapa waktu lalu, tapi aku menahannya karena aku berada di kabut tak berujung, tapi lukaku lebih parah dari yang kukira, jadi aku tidak bisa. Secara umum, sangat berisiko untuk menerobos di dalam kabut tak berujung kecuali mereka dilindungi oleh seseorang yang mereka percayai 100%. Jika tidak, akan sangat mudah diserang oleh binatang buas liar selama proses tersebut. Aku mengerti. Hua Caili mengangguk, aku akan melindungimu. Fokus saja pada terobosanmu. Entah mengapa, dia merasa sedikit senang karena pria aneh yang selama ini menjauhinya seperti wabah memohon bantuannya. Rasanya seperti menang dalam pertandingan yang hampir membuatnya kalah, meskipun dia sama sekali tidak tahu apa isi pertandingan itu. Yun Ce tersenyum penuh terima kasih padanya, terima kasih, kakak. Aku janji, Energinya yang dalam benar-benar lepas dari kendalinya, dan Yun Ce terpaksa memotong apapun yang ingin dia katakan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk berkonsentrasi dan menyalurkan siklus dan pembaruan energinya yang dalam. Ini adalah lautan kabut tak berujung, dan dia terluka parah dan dikelilingi debu jurang. Jumlah risiko yang harus dia tanggung sungguh gila. Hua Caili tidak berani menyela, jadi dia bergumam dalam hatinya, kenapa dia terus memanggilku kakak? Dia jelas lebih tua dariku. Yah, kurasa itu benar. Tidak. Ayah, bibi, dan bahkan paman Kaisar Yuan mengatakan bahwa aku berusia 19 tahun, jadi aku pasti berusia 19 tahun. Dia seharusnya tidak memanggilku kakak. Saat dia asyik berbicara dengan dirinya sendiri, tanpa sadar matanya melirik ke arah profil Yun Ce. Pertama kali dia melihat Yun Ce, dia sudah hafal betul penampilannya. Bahkan dia tidak tahu mengapa kesan pertamanya terhadapnya begitu mendalam. Mungkin karena perilakunya yang aneh, energinya yang luar biasa dalam, atau profilnya yang tak bisa terlupakan. Hua Caili telah melihat begitu banyak pria aneh dan pria tampan dalam hidupnya. Dian Zhouxi, tunangannya tampan, anggun, tetapi tajam seperti pedang. Meng Jianxi memiliki mata yang indah yang dapat menarik seorang wanita ke dalam mimpi yang tak terlupakan dalam sekejap, dan si kembar bintang dan bulan adalah perwujudan seorang pria yang bahkan lebih cantik daripada seorang wanita. Sedangkan untuk Kaisar Yuan, dia adalah puncak penampilan, kekuatan, dan status seorang pria. Hanya itu yang perlu dikatakan tentangnya. Karena dia tumbuh di lingkungan seperti itu, Hua Caili tidak pernah tergila-gila dengan penampilan pria, sampai sekarang. Dia sendiri tidak menyadari bahwa dia telah menatap profil samping Yun Ce untuk waktu yang sangat lama, dan dia berada kurang dari 1 meter darinya. Wajahnya sangat tampan, dan matanya sebening kolam air. Namun, entah mengapa, saya tidak dapat melihat sedikit pun riak di matanya. Seolah-olah semuanya telah tersembunyi di dalam danau tanpa dasar. Alisnya tampak seperti menyembunyikan banyak rahasia, dan wajahnya, meskipun cantik, tampak sangat kesepian karena suatu alasan. Tiba-tiba, Hua Caili tersentak dari lamunannya dan menyadari apa yang sedang dilakukannya. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya dari Yun Ce dan bahkan mundur darinya. Jauh di atas langit, Hua Qingying mengerutkan kening karena bingung. Hua Caili menggelengkan kepalanya sedikit untuk mengusir pikiran-pikiran aneh di kepalanya. Kemudian, dia fokus pada apa yang seharusnya dia lakukan. Mengawasi sekeliling dan melindungi Yun Ce dari bahaya. Pada saat ini, energi mendalam Yun Ce tiba-tiba terhenti sejenak. Kemudian, semburan api meletus dari tubuhnya. Hua Caili telah berusaha keras untuk mengalihkan pandangannya dari Yun Ce, tetapi keributan itu telah menariknya kembali hampir seketika. Dia segera melihat Yun Ce membakar api keemasan yang tenang yang belum pernah dia lihat sebelumnya.
Api itu tampak semurni emas murni, dan begitu terang sehingga bahkan dunia kelabu di sekitar mereka pun menjadi emas yang indah. Warna itu membuat Hua Caili tidak bisa menahan diri untuk tidak terus menatapnya. Dia mengenal banyak orang yang menggunakan api emas, tetapi ini adalah emas paling murni yang pernah dilihatnya. Api keemasan itu perlahan padam setelah beberapa tarikan napas, dan siklon energi yang dalam masih berputar di sekitar Yun Ce. Kemudian, badai dahsyat muncul entah dari mana dan mendorong semua batu dan mayat yang berserakan di area itu. Bahkan ruang itu sendiri sedikit terdistorsi karena kekuatan angin yang dahsyat. Astaga! Setelah badai mereda, petir mulai menyambar tubuh Yun Ce. Awalnya berwarna ungu, tetapi perlahan berubah menjadi merah seperti darah. Setelah beberapa saat, petir itu berubah menjadi aliran air biru muda yang berputar cepat di sekitar Yun Ce. Itu tampak seperti naga air yang berputar-putar dan tak terhitung jumlahnya. Anehnya, naga air segera membeku menjadi es yang memancarkan cahaya indah. Api, angin, petir, air, dan es. Hua Caili benar-benar tercengang saat ini. Bibir merah mudanya sedikit terbuka sebelum dia menyadarinya. Di langit, Hua Qingying pun tercengang. Pada saat itulah cahaya biru es perlahan memudar dan berubah menjadi kuning tua. Es itu sendiri telah berubah menjadi kilauan batu giok kuning terang. Bumi. Mulut Hua Caili semakin menganga, dan keheranan di mata biru Hua Qingying tidak memudar bahkan setelah belasan tarikan napas. Dia tidak pernah menyangka akan melihat cahaya 5 elemen dalam satu orang. Bab 2037, Membungkam. Ketika giok kuning itu juga memudar, energi mendalam Yun Ce akhirnya berhenti berputar liar dan kacau. Ekspresinya juga tampak jauh lebih santai. Jika ada, Hua Caili adalah orang yang paling terguncang di antara keduanya. Setiap kali seorang praktisi mendalam mencapai terobosan, energi mendalam mereka akan mengalami pertumbuhan dan kelahiran kembali. Hal ini terutama berlaku jika mereka memasuki alam utama. Transformasi mereka bersifat kualitatif, paling tidak. Mengingat lingkungan dan luka-luka Yun Ce, sangatlah normal baginya untuk melepaskan energinya yang dalam. Masalahnya adalah energi mendalamnya mengandung 5 elemen yang berbeda. Tidak termasuk energi mendalam cahaya, yang merupakan kekuatan yang hanya ada dalam catatan kuno, ada total 6 elemen di abis, air, api, angin, petir, bumi, dan kegelapan. Dan Yun Ce mengolah 5 di antaranya pada saat yang sama. Ini benar-benar bertentangan dengan ajaran bibinya, ayahnya, dan para imam besar. Bahkan Imam Besar Ling Xian, penguasa 3 unsur dari 4 imam besar, berkat urat nadinya yang mendalam dan warisan ilahi, tidak dapat mengendalikan 3 unsur ini pada saat yang bersamaan. Hua Caili ingin sekali bertanya kepada bibinya tentang hal ini, tetapi dia tidak ingin mengganggu Yun Ce. Jadi, dia hanya bisa melanjutkan menontonnya dalam diam. Sebelum dia menyadarinya, dia menatapnya dengan tatapan kosong lagi. Saat ini, badai energi yang dahsyat di tubuhnya telah berkurang drastis. Dia tampaknya telah mengendalikan semuanya sepenuhnya. Pada saat inilah sesuatu yang tidak biasa terjadi. Ketika energi mendalam Yun Ce tampaknya kembali stabil sepenuhnya, badai dahsyat muncul entah dari mana, dan aliran energi mendalam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya, mengepulkan rambut dan pakaiannya. Ini baru permulaan. Arus energi yang mendalam sudah cukup menakjubkan, tetapi masih bertambah kuat setiap napas. Seolah-olah energi yang mendalam alami di seluruh ruang ini sedang dihisap ke dalam tubuh Yun Ce, dan bahkan debu jurang tidak dapat menghalangi alirannya. Jauh di atas langit, Hua Qingying juga bisa merasakan aliran energi mendalam yang tidak wajar di sekitarnya. Kali ini, keterkejutannya menjalar hingga ke jiwanya. Alasannya sederhana. Keributan ini seharusnya tidak pernah terjadi di alam Master Ilahi. Malah, ini lebih seperti terobosan alam kepunahan ilahi. Energi alami yang mendalam di sekitarnya masih mengalir ke tubuh Yun Ce tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Rambut Hua Caili tertiup angin kencang, dan kerudungnya hampir tertiup angin. Dia menatap Yun Ce seperti sedang menatap monster yang tidak pernah dia ketahui keberadaannya. Sampai sekarang. Bukan hanya itu saja, dia mempunyai firasat samar bahwa seluruh kabut tak berujung berguncang karena terobosan pria ini. Tiba-tiba, Hua Qingying menyadari bahwa persepsi ilahinya telah meninggalkan Hua Caili selama 7 tarikan napas. Begitulah terkejutnya dia. Yun Ce. Di alam jurang kilin, dia telah menghancurkan seluruh kelompok master ilahi sebagai penguasa ilahi. Sekarang, dia memengaruhi dunia seperti yang dilakukan oleh setengah dewa selama terobosannya. Jelas bahwa dia memiliki kekuatan yang melampaui akal sehat. Dari mana dia berasal? Badai dahsyat itu berlangsung setidaknya selama 100 napas sebelum akhirnya melambat dan berhenti. Rambut hitam Yun Ce perlahan jatuh ke bahunya, dan dia tampak begitu damai seolah-olah dia sedang tertidur. Bahkan luka-luka yang menodai wajahnya sudah banyak memudar. Namun, seorang gadis yang menjaganya tidak merasa tenang. Bahkan tidak dekat-dekat sekali. Sementara itu, Li Su mengamati reaksi Hua Caili dan mencoba mencari tahu apa yang direncanakan Yun Ce.
Dia seharusnya berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan rahasianya sampai dia cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Sebaliknya, dia telah melakukan hal yang sebaliknya dari apa yang diperintahkan Ratu Iblis kepadanya. Seharusnya dia punya alasan untuk melakukan ini. Pada saat itulah Hua Caili tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang, matanya perlahan menyipit. Dia bisa merasakan 5 aura mendekati ke arahnya dengan cepat, dan 4 di antaranya berada di alam kepunahan ilahi setengah langkah dan dekat dengan levelnya. Adapun aura di tengah kelompok itu jelas aura seorang praktisi mendalam alam kepunahan ilahi. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kelompok yang begitu kuat di area kabut tak berujung ini. Saat kelompok itu semakin dekat, suara mereka pun terdengar olehnya. Keributan itu pasti datang dari arah ini. Bau darah yang sangat pekat, pertempuran yang mengerikan pasti telah terjadi di sini beberapa waktu yang lalu. Tak lama kemudian, 5 orang memasuki tatapan Hua Caili. Mereka semua mengenakan pakaian abu-abu, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang kuat. Di bawah kerajaan dewa, seorang praktisi mendalam alam kepunahan ilahi setengah langkah dihormati dimanapun mereka pergi. Faktanya, mereka adalah kekuatan yang tak terkalahkan di tempat-tempat tertentu. Namun, keempat orang ini mematuhi pemimpin mereka dengan kepatuhan dan rasa hormat yang sempurna. Kebanyakan orang memilih mengenakan pakaian berwarna gelap di kabut tak berujung untuk menyembunyikan diri mereka dengan lebih baik, tetapi praktisi mendalam alam kepunahan ilahi mengenakan satu set pakaian perak. Dia bahkan tidak menyembunyikan rune ilahi pelindung yang beredar di sekujur tubuhnya, yang membuatnya menjadi target yang lebih mencolok daripada sebelumnya. Dia adalah praktisi mendalam alam kepunahan ilahi. Dia mampu tampil mencolok bahkan di kabut tak berujung. Kelima pria itu menatap bangkai binatang buas dengan ekspresi serius. Namun, mereka tidak dapat menentukan kekuatan binatang buas ini karena binatang buas yang mati dengan cepat kehilangan debu jurang yang dikandungnya. Kemudian, mereka menoleh ke arah Hua Caili dan Yun Ce. Mereka adalah praktisi mendalam alam kepunahan ilahi setengah langkah dan seorang guru ilahi tingkat kedua. Aura wanita itu tidak stabil seolah-olah dia baru saja menghabiskan banyak energi mendalam beberapa waktu lalu, sedangkan guru ilahi tingkat kedua itu perlahan-lahan mendapatkan kembali energi mendalamnya. Dia jelas berada di tengah-tengah terobosan. Kewaspadaan di mata mereka lenyap seketika. Hua Caili melambaikan tangannya dan menyelimuti area tempat Yun Ce berada dengan penghalang kecil. Dia kemudian memegang pedang awan kaca dengan protektif di depannya, siap untuk membela diri kapan saja. Matanya tampak seperti bintang, kulitnya tampak seperti salju, dan pedangnya semurni giok dan kaca. Meskipun dia mengenakan cadar, sekilas kecantikan yang ia tunjukkan masih cukup untuk menarik perhatian mereka dan menggetarkan hati mereka. Dia seharusnya tidak ada di kabut tak berujung. Bahkan, dia seharusnya tidak berada di dunia yang kotor ini. Pria berjubah perak itu segera menyadari hilangnya sopan santunnya dan tersenyum ramah padanya. Tolong tenanglah, peri. Kami tertarik oleh keributan itu dan berpikir bahwa seseorang mungkin membutuhkan bantuan kami. Karena kalian berdua tampak baik-baik saja, kami tidak akan mengganggu kalian lagi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita yang begitu memukau, tetapi ini adalah kabut tak berujung, dan dia memiliki sesuatu yang penting yang harus dia selesaikan secepatnya. Ini adalah waktu terburuk untuk terlibat dalam masalah sampingan. Dia tahu semua ini, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya, tidak mudah untuk bertemu orang lain di kabut tak berujung. Namaku Fan Qingsu. Bolehkah aku mendapat kehormatan untuk mengetahui namamu, peri? Ia tampak bangga saat memperkenalkan dirinya. Itu karena ia yakin seluruh dunia akan segera mengetahui namanya. Hua Caili tidak menjawabnya. Dia hanya menatapnya dengan waspada. Dia sudah terlalu sering menemui pemandangan seperti itu di kabut tak berujung. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak peduli dengan basa-basi dan langsung menunjukkan taring mereka. Setelah beberapa detik terdiam, Fan Qingsu menyadari bahwa ia tidak akan mendapat jawaban. Itu adalah hasil yang disesalkan, tetapi mengingat keadaannya, Fan Qingsu membiarkannya begitu saja dan berkata sambil tersenyum, "Sudahlah. Aku tidak akan menyita waktumu lagi. Ayo pergi." Setelah beberapa lama, Fan Qingsu akhirnya mengalihkan pandangannya dari wajah Hua Caili dan berbalik. Pada saat itulah salah satu bawahannya berteriak, "Kristal jurang." Kristal jurang memang langka, tetapi tidak pantas bagi seorang praktisi kepunahan ilahi setengah langkah untuk mengeluarkan teriakan seperti itu. Fan Qingsu hendak menegur pria itu ketika dia melihat apa yang dilihat bawahannya dan mendapati dirinya tidak dapat mengalihkan pandangannya. Kurang dari 60 meter di sebelah kiri Hua Caili, cahaya keabu-abuan yang unik bersinar di antara belahan binatang buas yang sangat besar. Biasanya, kristal jurang itu seharusnya langsung menarik perhatian mereka, tetapi Hua Caili begitu cantik sehingga mereka baru melihatnya saat hendak pergi. Yang lebih penting, kristal jurang ini panjangnya 1/6 meter. Mereka belum pernah melihat kristal jurang sebesar itu di kabut tak berujung, tidak, seumur hidup mereka. Ini, pasti beratnya 30-40 kati setidaknya, kan? Seorang pria bertanya setelah menelan ludah.
Pria lain berkata, saya rasa hal itu tidak dapat diukur dengan standar rata-rata. Fan Qingzu melirik Hua Caili dan berkata, terus. Itu bukan milik kita. Tidak, ini adalah kabut tak berujung, jadi ini bukan milik siapapun, bisik seorang pria yang berdiri di sebelah kanan Fan Qingzu. Jangan lupakan, misimu, saudaraku. Jika kamu mendapatkan kristal ini, maka kamu dapat segera menyelesaikan misimu. Tidak ada yang lebih penting bagimu daripada itu, bukan? Fan Qingzu ragu-ragu sejenak, lalu melangkah maju. Saat hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba seberkas pedang tak terlihat memotong udara gelap. Sobekan. Sinar pedang membawa kristal jurang di belakang Hua Caili dan langsung masuk ke penghalang pelindung. Hua Caili adalah seorang putri dewa. Bahkan kristal jurang seberat 100 kati pun tidak sepadan dengan perhatiannya. Namun, Yun Ce adalah orang yang membunuh binatang buas jurang ini, jadi tentu saja kristal jurang itu harus diberikan kepadanya. Karena dia telah berjanji kepada Yun Ce untuk melindunginya, bagaimana mungkin dia membiarkan jarahannya jatuh ke tangan orang lain? Fan Qingzu menyipitkan matanya sedikit. Senyumnya tidak lagi hangat dan tidak berbahaya seperti sebelumnya. Peri, kamu tidak terlihat berusia 600 tahun, tetapi kamu sudah menjadi praktisi mendalam alam kepunahan ilahi setengah langkah. Kamu pasti berasal dari latar belakang yang cukup bagus. Hua Caili. Kalau begitu, kamu harus mengerti bahwa hukum rimba berlaku di kabut tak berujung. Kilatan di matanya yang setengah tertutup semakin berbahaya saat dia berjalan santai ke arahnya. Karena kristal jurang ini ditemukan di kabut tak berujung, maka kristal itu seharusnya diberikan kepada yang kuat. Orang lemah yang bersikeras memegangnya, hanya akan terbunuh. Saya yakin Anda mengerti logika sederhana itu. Namun Hua Caili tidak takut. Dia berkata perlahan, apakah ini tindakan seorang pengawal tanah suci? Suaranya dingin namun sangat merdu. Namun, Fan Qingzu membeku seolah-olah dia telah memberikan mantra padanya. Hua Caili melanjutkan, sebelum menjadi kesatria abis, seorang kesatria semu harus melewati 9 ujian. Salah satunya adalah ujian kabut tak berujung. Seorang kesatria semu harus memiliki jiwa yang mulia. Jika seperti ini caramu melewati ujian kabut tak berujung, maka bahkan jika kamu menjadi kesatria abis di masa depan, kamu hanya akan mempermalukan gelarmu. Hua Caili menghabiskan lebih dari 99% waktunya di Tanah Suci, dan semua pengawal yang sedang diadili akan ditandai dengan jejak khusus Tanah Suci. Begitulah cara dia mengenali identitasnya dengan segera. Ekspresi Fan Qingzu menjadi tidak yakin. Dia tidak tahu bagaimana wanita itu tahu bahwa dia adalah seorang ksatria semu yang sedang dalam masa persidangan, dan dia tidak pernah menyesal memperkenalkan dirinya lebih dari yang dia lakukan sekarang. Di belakang Fan Qingzu, keempat bawahannya juga terdiam tercengang. Haha, kau terlalu banyak berpikir, peri, Fan Qingzu mengubah nada bicaranya. Aku hanya menasihatimu untuk menyingkirkan kristal jurang itu sesegera mungkin. Bagaimanapun, dosa terbesar yang dapat dilakukan seseorang di kabut tak berujung ini adalah menyimpan harta karun yang terlalu lemah untuk kau lindungi. Sedangkan akulah orang yang bersumpah untuk menjadi ksatria abisal. Sudah lama aku menanamkan dalam jiwaku kewajiban untuk mempertahankan tatanan abis dan melindungi semua penghuninya. Aku tidak akan pernah merendahkan diriku untuk mengambil dari yang lemah. Setelah selesai membela diri, dia berhenti menatap kristal jurang itu dan berbalik sambil melambaikan tangan, jelas bahwa kehadiran kita tidak diperlukan. Ayo pergi. Tatapan serakah dan enggan yang tak terhitung jumlahnya menyapu kristal jurang itu, tetapi tidak ada bawahannya yang berani menentang perintah Fan Qingzu. Mereka dengan cepat mengikutinya dan pergi. Hua Caili menghela napas lega. Pedang awan kaca juga kembali normal. Pada saat inilah Yun Ce berbicara, kamu harus pergi sekarang. Hua Caili melihat sekeliling dengan heran, apakah terobosanmu sudah selesai? Tidak. Yun Ce masih memejamkan matanya, dan suaranya tidak keluar dari mulutnya, kamu harus pergi sekarang sebelum terlambat. Kenapa begitu? Hua Caili tampak bingung. Energi mendalam Yun Ce menyatu dan membengkak dengan cepat. Saat ini, dia berada di tahap akhir terobosannya. Seharusnya kamu memberi mereka kristal jurang tadi. Jika kamu melakukannya, maka itu akan menjadi akhir yang bahagia bagi semua orang. Lagi pula, apa yang dia katakan tidak salah. Kristal jurang hanya bisa diberikan kepada yang kuat. Tapi kau tidak hanya menolak untuk menyerahkan kristal jurang, kau juga mengungkap fakta bahwa dia adalah seorang pengawal yang sedang menjalani ujian untuk menjadi seorang ksatria abis. Jiwa yang mulia adalah label setiap ksatria abis. Jika perilakunya terbongkar, itu akan menjadi noda hitam dalam karirnya bahkan jika dia menjadi ksatria abis di masa depan. Tidak hanya itu, dia cukup bodoh untuk memberitahukan namanya kepadamu. Ini berarti dia akan segera kembali untuk membungkammu. Mulut Hua Caili sedikit terbuka, tapi, interaksi singkat kita bahkan tidak dihitung sebagai konflik. Dia tidak akan bertindak sejauh itu, kan? Dia pasti akan melakukannya, jawab Yun Ce. Kamu terlahir sebagai bangsawan,
jadi aku yakin kau tidak mengerti betapa pentingnya gelar itu bagi seorang praktisi mendalam dengan latar belakang biasa. Itu bisa jadi mimpi yang telah ia kejar sepanjang hidupnya. Kehormatan tertinggi yang akan mengangkat seluruh klan dan keturunannya ke tingkat yang tak terbayangkan. Seolah itu belum cukup, Fan Qingzu tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi ksatria abis. Dia tidak akan membiarkan kecelakaan apapun memengaruhi peluangnya. Meskipun peluang itu sangat kecil. Hua Caili terlalu tidak berpengalaman untuk menangkap jejak pembunuhan di mata Fan Qingzu saat dia berbalik, tetapi tidak dengan Yun Ce. Hua Caili mungkin telah mengalami segala macam kejahatan selama persidangannya, tetapi dia masih merasa sulit menerima kata-kata Yun Ce. Itu karena yang mereka bicarakan adalah seorang pengawal yang sedang menjalani masa percobaan, bukan orang biasa. Ujian pertama yang harus dilalui seorang squire adalah ujian hati. Fakta bahwa ia sedang menjalani ujian kabut tak berujung saat ini berarti ia bukanlah orang yang terlalu buruk. Jadi, dia menghibur Yun Ce, jangan khawatir. Dia tidak akan melakukannya. Semua ksatria abis adalah orang-orang yang saleh. Fan Qingzu mungkin hanya seorang ksatria semu, tetapi fakta bahwa dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian membuktikan bahwa dia bukan orang yang terlalu buruk. Hua Caili sangat menghormati Kaisar Yuan, dan kasih sayangnya terhadap segala sesuatu di tanah suci sedalam lautan. Yun Ce mencibir dalam hati, pada akhirnya, dia hanyalah bunga rumah kaca. Pemahamannya tentang baik dan jahat begitu dangkal, sungguh menggelikan. Dia menjelaskan dengan perlahan, yang membuat seorang ksatria abis, benar, bukanlah sifatnya, tapi statusnya sendiri. Hua Caili berkedip dan menatap Yun Ce dengan tatapan aneh. Kenapa kamu berbicara seperti seniorku padahal usiamu belum mencapai 60? Gelar, ksatria abis merupakan kehormatan sekaligus batasan. Namun, mereka yang ingin menjadi ksatria abis tidak terlalu peduli dengan batasannya. Mereka rela mengubur sifat mereka sendiri dan meniru, jiwa yang mulia, sebaik mungkin. Perubahan yang dangkal ini tidak berarti bahwa sifat mereka telah berubah. Nada suaranya perlahan menjadi gelap, di depan umum, seorang ksatria abis adalah pembela ketertiban yang tidak memihak dan seorang hakim yang tegas. Namun, di tempat yang tidak dapat dilihat oleh mata, terutama tempat seperti kabut tak berujung di mana kematian begitu mudah, mereka sama sekali tidak perlu berpura-pura menjadi jiwa yang mulia. Jika ada, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melepaskan sifatnya yang tertekan sepuasnya. Lagi pula, dia belum menjadi ksatria abis. Dia adalah seorang ksatria semu yang sedang berusaha menjadi ksatria abis. Tapi, Hua Caili membantah, aku tidak akan mengungkapnya atau apapun. Siapa yang akan membungkam seseorang hanya karena hal seperti ini? Ditambah lagi, dia pasti sudah membunuh kita jika itu rencananya. Kamu melebih-lebihkan batas bawah seseorang. Yun Ce mendesah sedih, satu-satunya alasan dia tidak menyerang kita lebih awal adalah karena dia punya teman. Jika dia membunuh kita, dia hanya akan memberi 4 rekannya di alam kepunahan ilahi setengah langkah kelemahan untuk dieksploitasi. Kabut tak berujung adalah tempat termudah untuk menyembunyikan diri, dan tempat tersulit untuk melacak orang lain. Dia pasti akan meninggalkan teman-temannya dan kembali secepat mungkin. Paling lambat, dia akan muncul dalam 100 tarikan napas. Hua Caili ingin membantah lebih lanjut, tetapi tawa pelan terdengar dari belakangnya sebelum dia bisa memulai. Jika kamu sudah tahu rencanaku, lalu mengapa kamu masih di sini? Aku tidak tahu apakah aku harus menyebutmu pintar atau bodoh. Hua Caili berbalik dan melihat sosok yang dikenalnya keluar dari kabut. Dia tidak lain adalah Fan Qingzu. Wajahnya tak lagi lembut, dan suaranya sangat dingin sedingin es. Pedang ungu yang diselimuti petir di tangannya adalah bukti terakhir yang ia butuhkan untuk melihat bahwa ia siap membunuh. Semua argumennya mati di dalam mulutnya. Prediksi Yun Ce, tepat sekali. Hua Caili sepertiga terkejut dan 2/3 linglung. Dia tidak dapat mengerti mengapa seorang praktisi mendalam alam kepunahan ilahi yang kuat benar-benar mencoba membungkam seseorang hanya karena ada kemungkinan kecil mereka akan menjadi noda hitam dalam karir mereka, belum lagi bahwa ini adalah seorang pengawal yang memiliki peluang tinggi untuk menjadi seorang ksatria abis, simbol dari semua yang murni dan benar. Sebagai seorang gadis yang tumbuh di tanah suci dan memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap segala sesuatu yang ada dan diwakilinya, ini merupakan momen yang sangat mengejutkan bagi Hua Caili, paling tidak itulah yang dia katakan. Bab 2038, Kekasihnya. Niat membunuh di matanya memperjelas apa yang sedang direncanakan Fan Qingzu. Petir yang dilepaskannya menusuk mata dan hatinya. Pedang awan berkilau itu menelusuri telapak tangan Hua Caili dan bersinar hangat saat dia mengarahkan jarinya ke pengawal itu, seorang ksatria abis hidup untuk melindungi orang-orang tak berdosa dan menghakimi orang lain, dan kau adalah seorang pengawal yang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang ksatria abisal. Apa kamu yakin? Kau akan membunuh orang-orang tak berdosa hanya untuk menghindari kemungkinan kau akan menodai karirmu. Kata-katanya diwarnai dengan ketegasan dan rasa sakit, tidak seperti orang tua yang melihat anaknya menyimpang dari jalan yang benar. Emosi yang tidak terduga itu membuat Fan Qingzu terdiam sejenak. Sayangnya,
Momen itu segera diwarnai oleh tekad dan niat membunuh yang lebih besar. Aku heran bagaimana kau berhasil mengungkap identitasku dengan cepat. Kalau boleh kutebak, mungkin karena kamu sering berhubungan dengan kesatria abis. Itulah sebabnya aku tidak bisa bertanya siapa dirimu. Aku khawatir aku akan ragu atau bahkan takut akan keselamatan jiwaku jika aku menerima jawabanmu. Fang Qingzu tidak harus mempertahankan rekor sempurna sepanjang hidupnya. Itu bisa terjadi sebelum atau sesudah dia menjadi ksatria abis. Satu hal yang pasti, hal itu tidak boleh terjadi selama persidangan, dan semakin penting Hua Caili, semakin tinggi kemungkinan kesalahannya akan terungkap. Dia tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi ksatria abis. Tidak mungkin dia bisa mengabaikan sesuatu yang bisa membahayakan segalanya. Dia mengarahkan pedangnya ke Hua Caili, kilat yang ganas menyinari kebiadaban yang tak berperi kemanusiaan di matanya. Kamu seharusnya tidak mengungkap jati diriku. Kau tidak memberiku pilihan selain membunuhmu. Dia bisa tahu dari kehadiran Hua Caili saja bahwa dia adalah orang yang luar biasa, apalagi penampilannya. Namun, ini adalah kabut tak berujung di mana segala sesuatu dan apapun bisa disembunyikan. Itulah sebabnya dia tidak takut untuk menunjukkan taringnya di sini. Belum lagi sudah terlambat untuk menyesal. Hanya itu yang dia katakan sebelum menghunus pedangnya ke depan dan melontarkan 1000 petir ke arah Hua Caili. Sedangkan Yun Ce, dia sama sekali tidak memerhatikannya sejak awal. Tidak mungkin seorang praktisi mendalam alam kepunahan ilahi setengah langkah dapat mengalahkan seorang praktisi mendalam alam kepunahan ilahi tingkat pertama, belum lagi Hua Caili masih lelah dan terluka dari pertempuran sebelumnya. Namun, dia bukan praktisi mendalam alam kepunahan ilahi setengah langkah biasa. Sebagai seseorang yang tumbuh dikelilingi oleh dewa sejati dan dewa setengah, tekanan aura seorang praktisi mendalam alam kepunahan ilahi sama sekali tidak dapat mengintimidasinya sedikitpun. Bahkan penekanan kekuatan pada tubuhnya dan kekuatannya jauh lebih lemah dari biasanya. Dia melesat ke samping seperti kupu-kupu dan lolos dari serangan pedang dan petir dalam sekejap. Dia juga telah mengalihkan medan perang dari Yun Ce. Fang Qingzu mengerutkan kening. Dia tidak percaya bahwa kekuatannya bahkan tidak menyentuh ujung lengan bajunya. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan sinar pedang serta serangan petir itu tiba-tiba berubah arah dan terus mengejar Hua Caili. Pada saat inilah pedang awan berkilau membentuk lengkungan tipis yang tampaknya tak berdaya di udara. Kenyataannya, puluhan sinar pedang tak berwarna meledak dari lengkungan itu dalam sekejap. Suara energi pedangnya yang membelah udara selembut dengungan nyamuk, membuat Fang Qingzu tersentak. Itu karena dia menyadari bahwa koneksinya dengan sinar pedang dan serangan petirnya telah menghilang. Entah bagaimana, Hua Caili telah memotongnya dengan niat pedangnya. Pedang dan serangan petir yang tak terkendali menghantam tanah dan memicu badai petir yang menelan beberapa kilometer daratan, tetapi hanya itu saja. Ini adalah pinggiran kabut tak berujung, dan banyak praktisi berlatih di zona ini. Untuk menghindari keributan yang terlalu besar, Fang Qingzu telah memfokuskan energinya sebaik mungkin dan menghindari menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun kedengarannya seperti alam kepunahan ilahi setengah langkah hanya, setengah langkah, lagi untuk mencapai alam kepunahan ilahi, pada kenyataannya ada jurang pemisah yang tidak dapat diatasi di antara keduanya. Itulah sebabnya Fang Qingzu tidak pernah berpikir bahwa Hua Caili akan dapat memutuskan energinya. Hua Caili memanfaatkan gerakannya yang tenang dan melancarkan serangan balik seketika. Tidak ada sinar pedang dan proyeksi pedang yang muncul dari pedangnya, dan jumlah energi mendalam yang dikeluarkannya sangat sedikit. Namun, puluhan sinar pedang meletus kurang dari 10 meter dari Fang Qingzu dan terbang langsung ke matanya. Saat Fang Qingzu masih terperangah dalam keterkejutannya sendiri, dan sinar pedang muncul entah dari mana, dia tidak dapat menghindar meskipun dia adalah dewa setengah. Dia hanya berhasil bergerak mundur beberapa meter sebelum sinar pedang menusuk tubuhnya. Tidak ada satupun serangan yang meleset. Dia masih seorang praktisi mendalam alam kepunahan ilahi. Dia tampak seperti landak dengan sinar pedang mencuat dari tubuhnya, tetapi tidak ada satupun yang berhasil menusuknya. Kesenjangan itu akhirnya tidak dapat diatasi. Fang Qingzu melambaikan tangannya dan melepaskan ledakan petir, menghancurkan semua balok pedang dan meninggalkan puluhan lubang berdarah sedalam setengah inci. Luka-luka itu dengan cepat menutup sendiri. Namun, keterkejutannya sangat terasa. Dia juga seorang kultivator pedang yang memiliki kemampuan untuk menyelimuti ki pedangnya dengan petir dan memburu musuh hanya dengan jentikan jari-jarinya. Dia sudah sangat tercengang karena Hua Caili mampu memutuskan niat pedangnya, tetapi serangan pedang yang muncul entah dari mana itu benar-benar telah melampaui apa yang dia ketahui tentang jalan pedang. Mata Yun Ce yang tertutup sedikit berkedut. Seperti yang diharapkan dari seni pedang yang diciptakan oleh Kaisar Ilahi Penghukum Surga sendiri. Bahkan gerakan pertama pedang pemecah surga dapat dengan mudah melampaui ruang seperti tidak ada apa-apanya. Yang lebih mengejutkan adalah bagaimana Hua Caili mampu mengeksekusi teknik tersebut sejauh ini setelah menguasainya hanya beberapa jam yang lalu. Hasil yang tak terduga itu membunyikan semua tanda bahaya di kepala Fang Qingzu. Baginya, seorang kultivator pedang,
tidak mengenali niat pedang dari seorang praktisi mendalam alam kepunahan ilahi setengah langkah. Itu hanya bisa berarti bahwa pencapaiannya dalam jalan pedang jauh melampaui imajinasinya. Itu hampir berarti bahwa latar belakangnya sejuta kali lebih menakutkan daripada yang dia kira. Ketakutan yang dingin mencengkeram hatinya, tetapi dengan cepat digantikan oleh niat membunuh yang lebih berdarah. Ketika dia menyerangnya sekali lagi, dia berhenti menahan diri sama sekali. Sinar ungu yang tajam menembus kabut tak berujung dengan kekuatan penuh dari praktisi mendalam alam kepunahan ilahi. Untuk sesaat, mata Hua Caili sepenuhnya diwarnai ungu tua. Hua Caili melesat ke samping sambil mengarahkan pedangnya ke arah sinar pedang yang datang, menyebabkannya berbelok ke samping. Ini seharusnya tidak mungkin mengingat jurang yang ada di antara kultivasi mereka. Namun, jurang itu akhirnya tidak dapat diatasi, jadi meskipun sinar ungu itu meleset darinya setidaknya 10 meter, dia masih terhempas oleh gelombang kejut itu. Bang! Dia menghantam tanah dengan keras hingga membentuk retakan di permukaannya. Butiran darah dan beberapa helai rambut melayang di langit. Hua Caili dengan cepat berjuang untuk berdiri. Ketika dia mendongak, ada luka dalam berdarah di dahinya, dan jejak darah menetes di bibirnya, tetapi dia masih hidup. Fan Qingzu tertegun untuk ketiga kalinya, dan sekali lagi dia mengubahnya menjadi niat membunuh. Setelah dia memanggil pedang ungunya kembali ke sisinya, petir ungu menelan seluruh panjang pedang dan lengan kanannya. Sambil menggertakkan giginya, dia mengeluarkan geraman serak dan menerkam ke arah Hua Caili seperti binatang buas. Mati! Guntur yang dahsyat mengguncang ruang gelap kelabu itu. Jelas, Fan Qingzu sudah tidak peduli lagi untuk tetap bersikap rendah hati saat ini. Ia sangat ingin melenyapkan sumber kecemasannya, Hua Caili, dan ia tidak mau menunggu sedetik pun. Sambil menjepitnya dengan aura dewa setengahnya, ia menusukkan pedangnya ke depan sekali lagi untuk menusuk tenggorokannya. Hua Caili menggertakkan giginya dan melawan sekuat tenaga, tetapi luka lama dan baru telah merampas kekuatan yang dibutuhkannya untuk membebaskan diri. Bahkan, dia tidak bisa lagi mengangkat lengan pedangnya. Dia hanya bisa menyaksikan cahaya mematikan itu semakin dekat. Tolong aku, Bibi, dia menangis tak berdaya dalam pikirannya. Tak heran bibinya berkata bahwa sifat asli seseorang tersembunyi di balik serangkaian aturan, dan kabut tak berujung yang suram adalah satu-satunya tempat yang bisa menyingkapnya. Sejauh pengetahuannya, semua ksatria abis adalah orang-orang yang saleh dan baik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka bisa begitu kejam dan menakutkan di kabut tak berujung. Bau kematian semakin mendekat. Baunya semakin dekat hingga dia bisa merasakannya bahkan melalui matanya yang tertutup. Namun, dia masih tidak bisa merasakan aura bibinya. Buk, pesh. Pada saat itulah dia mendengar suara dentuman daging dan suara seperti percikan darah. Hembusan udara yang kacau menghantam wajahnya, tetapi wajahnya tidak lagi dipenuhi aroma kematian yang mengerikan. Dia perlahan membuka matanya. Yang terlihat di penglihatannya bukanlah warna biru milik bibinya, melainkan punggung seorang pemuda. Menetes. Menetes. Pedang ungu yang seharusnya merenggut nyawanya telah menembus separuh telapak tangan pria itu. Namun, dia dengan kuat mengepalkan tinjunya yang tertusuk sehingga pedang itu tidak dapat menembus lebih jauh. Tetesan darah perlahan menetes ke telapak tangannya dan mewarnai jubah putih bersih gadis itu serta matanya menjadi merah. Dunia membeku sesaat, dan pupil Fan Qingzu membesar lebih dari 2 kali ukuran aslinya. Dia tidak dapat mempercayainya. Apakah seorang master ilahi tingkat ketiga, baru saja memblokir kekuatannya sepenuhnya? Kekuatan dari alam kepunahan ilahi. Di langit, Hua Qingying sekali lagi menarik pedangnya. Kamu. Fan Qingzu memeriksa aura Yun Ce berulang kali untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Dia sama sekali mengabaikan pemuda itu tadi karena auranya menunjukkan bahwa dia hanyalah seorang Divine Master tahap awal. Namun sekarang, Master Ilahi tahap awal telah memblokir kekuatannya, seorang praktisi alam kepunahan ilahi secara langsung. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia masih mengira bahwa dia sedang bermimpi. Ses. Yun Ce semakin mengencangkan tinjunya, dan pedang ungu itu menjerit seolah-olah sedang menegang. Sebagian besar petir yang menyelimuti tubuhnya juga menghilang pada saat ini. Pada saat yang sama, dia dengan lembut mendorong Hua Caili menjauh dengan hembusan kecil energi yang dalam. Menurutmu, apakah kamu pantas menjadi ksatria abis? Tanyanya dingin sambil menatap Fan Qingzu, menyebabkan wajah sang pengawal semakin muram. Dia telah berusaha menarik pedangnya sejak awal, tetapi meskipun telah mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat melakukannya. Siapa kamu? Gerutunya karena terkejut, tidak percaya, dan takut. Semua orang tahu bahwa jurang pemisah antara alam-alam besar tidak mungkin dijembatani. Seorang jenius seperti Hua Caili mungkin dapat mengalahkan banyak lawan pada tingkat kultivasinya dan bahkan mengalahkan satu lawan yang berada pada banyak alam kecil di atasnya, tetapi dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Fan Qingzu, seseorang yang berada pada alam besar di atasnya, bahkan jika dia dalam kekuatan penuhnya. Namun,
Guru ilahi tingkat ketiga ini entah bagaimana mengerahkan begitu banyak kekuatan sehingga dia merasa tulang-tulangnya bisa patah kapan saja. Sang dewa setengah menggeram dengan ganas, sementara sang guru ilahi hanya menatapnya dengan dingin. Pemandangan yang sangat paradoks dan benar-benar lucu. Alih-alih menjawab, Yun Ce menyipitkan matanya dan mengeluarkan energinya yang dalam. Zzz. Suara melengking dan kekuatan besar yang jauh melampaui imajinasi Fan Qingzu memusnahkan petir yang tersisa dan mematahkan tangannya. Sang dewa setengah menjerit, melepaskan pedangnya, dan mundur. Tangan Yun Ce bergetar sekali saat pedang ungu yang menembus telapak tangannya melesat keluar. Kemudian, dia meraihnya dengan tangan lainnya. Jari-jari Fan Qingzu yang bengkok bergetar hebat. Dagingnya terlipat keluar, dan serpihan tulang yang patah mengalir keluar bersama darahnya. Dia mendongak ke arah Yun Ce dan melihatnya menggenggam pedang ungunya. Bagi seorang pendekar pedang, ini adalah semacam penghinaan dan kekalahan yang belum pernah dia alami sebelumnya, tetapi emosi yang menguasai pikirannya adalah keterkejutan dan ketidakpercayaan. "Siapa kamu?" teriaknya lagi. Ia tidak lagi menganggap Yun Ce sebagai master ilahi tingkat ketiga yang baru saja menyelesaikan terobosannya. Ia menganggapnya sebagai monster tua yang tingkat kultivasinya begitu tinggi sehingga ia bahkan tidak punya hak untuk bertanya kepadanya tentang hal itu. "Heh." Yun Ce mencibir. Tatapannya mengejek dan tidak peduli seperti sedang menatap seekor semut yang menyedihkan. Hal itu semakin menegaskan keyakinan Fan Qingzu. Untunglah kamu hanya seorang pengawal. Jika kamu benar-benar menjadi ksatria abis, tindakanmu hari ini akan menodai gelarmu selamanya. Bisakah kamu tebak siapa yang akan lebih menginginkanmu untuk dilenyapkan daripada siapapun di dunia ini setelah perbuatanmu terbongkar? Kata-kata Yun Ce menusuk hati Fan Qingzu bagai pisau. Dia melambaikan pedang ungu yang dipegangnya dengan sembarangan dan mengejek, "Tentu saja, kau bisa mencoba membungkamku. Siapa tahu, mungkin kau akan berhasil." Sejak tadi, pupil Fan Qingzu membesar dan mengecil tak terkendali. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan reaksinya. Dia bukan orang bodoh. Malah, dia kejam, tegas, dan berkepala dingin. Kalau tidak, dia tidak akan muncul untuk membungkam Hua Caili secepat ini. Dia yakin dia bisa membungkam Hua Caili dengan kekuatannya, dan tidak akan ada yang mengetahuinya karena ini adalah kabut tak berujung. Tekadnya semakin kuat setelah dia mengetahui bahwa latar belakang Hua Caili mungkin lebih hebat dari yang bisa dia bayangkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa guru ilahi tingkat ketiga, yang menemaninya adalah monster sebenarnya di antara keduanya. Tidak hanya itu, dia adalah pria yang dapat merampas pedangnya dalam sekejap. Dia tidak cukup naif untuk berpikir bahwa dia bisa membungkam orang seperti itu. Retak, retak-retak. Gigi Fan Qingzu sedikit retak. Begitulah kerasnya ia menggertakkan giginya. Kemudian, ia mulai berjalan mundur. 3 langkah kemudian, matanya tiba-tiba menyipit, dan siluetnya diselimuti oleh tirai debu jurang. Kemudian, ia menghilang begitu saja. Dia telah melarikan diri. Yun Ce tidak mengejarnya. Lagi pula, tidak perlu mengejar orang yang sudah mati. Fiuh. Ia menghela napas panjang lega, dan napas itu tampaknya telah menyedot seluruh energinya. Ia tiba-tiba menjadi lemas dan berlutut. "Ah!" Hua Caili berteriak kaget dan bergegas ke sisinya, apakah kamu baik-baik saja?" Hatinya berdesir sakit saat melihat wajah pucat dan telapak tangannya yang berdarah. Sebelumnya, dia mengalami luka yang sangat parah sehingga dia tidak punya pilihan selain menjalani terobosan. Jelas bahwa dia telah memaksakan diri untuk melepaskan kekuatannya. Tanpa sadar dia ingin mengangkatnya berdiri, tetapi dia buru-buru menarik jari-jarinya seolah takut sentuhan itu akan menghancurkannya. "Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku hanya merasa sedikit lelah." Yun Ce tersenyum santai dan perlahan bangkit ke posisi meditasi. Dia menutupi tangan kirinya yang berlumuran darah dengan tangan kanannya dan menambahkan, "Aku senang karena berhasil membuatnya takut." Kenapa kau mengambil pedangnya?" Tatapan mata Hua Caili terus berganti antara telapak tangan yang tertusuk demi dirinya dan darah merah terang di pakaiannya. "Kamu seharusnya. Jika aku menjatuhkannya, kamu pasti akan terluka oleh gelombang kejut itu," jawab Yun Ce sambil tersenyum tanpa sedikit pun rasa sakit di wajahnya. "Ini adalah cara terbaik yang dapat kupikirkan mengingat betapa sedikitnya waktu yang ada." Bibir Hua Caili bergerak, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Itu karena dia belum pernah mengalami hal seperti ini sejak dia masih kecil, apalagi merasakan apapun emosi ini. Yun Ce menghela napas perlahan sebelum menambahkan, "Bisakah kamu melindungiku sebentar, kakak? Aku akan segera selesai." "Tentu saja." Hua Caili mengangguk tanpa ragu dan menjauh beberapa langkah darinya untuk memasang penghalang. Namun kali ini, tindakannya tampak sedikit terganggu, dan matanya dipenuhi dengan kebingungan. Seolah-olah, ada bagian tertentu di hatinya yang tidak pernah diketahuinya telah tergerak. Sementara itu, Li Su mengamati segalanya dan mencoba memahami akting Yun Ce.
Sebagai seorang kultivator Jalan Agung Sang Buddha, Yun Ce pulih sepenuhnya setiap kali ia berhasil mencapai terobosan. Lupakan cedera, ia bahkan tidak merasa lelah saat ini. Faktanya, mengingat betapa kuatnya tubuhnya, seharusnya hampir mustahil bagi Fan Qingzu untuk menusuk telapak tangannya. Fan Qingzu sendiri tidak akan pernah bisa menusuk telapak tangan Yun Ce. Dia berhasil karena Yun Ce selalu bekerja sama dengannya. Kekuatan, bagian telapak tangannya yang paling lembut, sudutnya, semuanya. Dan itu semua hanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak berpikir bahwa itu sudah kekanak-kanakan. Apakah itu benar-benar akan berjalan sesuai dengan apa yang dipikirkannya? Fan Qingzu berlari menembus kabut tak berujung bagaikan guntur. Suara yang dihasilkannya memicu kawanan binatang buas di mana-mana, tetapi dia tidak melambat sedikit pun. Itu karena dia perlu mencari pendukungnya dan kembali dalam waktu sesingkat mungkin untuk membungkam wanita itu dan guru ilahi yang tidak normal itu. Jika dia terlambat, tidak mungkin dia bisa menemukan mereka lagi. Bagaimanapun, ini adalah kabut tak berujung. Kabar baiknya adalah bahwa gerakannya tidak hanya membuat para monster jurang khawatir. Namun, gerakannya juga telah membuat seorang ksatria abis khawatir. Ledakan. Fan Qingzu tiba-tiba menghantam dinding tak kasat mata. Meskipun dia adalah dewa setengah, pantulannya begitu dahsyat sehingga dia terlempar beberapa kilometer jauhnya. Saat dia mendarat di tanah, energi petirnya yang dalam telah sepenuhnya tersebar. Ia merasa seakan-akan setiap tulang di tubuhnya patah. Ia mengerang saat dia perlahan berdiri. Begitu ia mendongak, dia disambut oleh sepasang mata yang acuh tak acuh namun berat. Dia bertubuh sedang dan mengenakan baju besi perak. Namun, di mata Fan Qingzu, dia tampak seperti gunung yang tidak dapat didaki dan langsung menahan napas. Dia langsung berlutut dan memberi hormat dengan hormat. Setelah mengamati sekelilingnya dan tidak menemukan siapapun, dia tiba-tiba meraih kerah baju lelaki tua itu dan berkata dengan panik, "Kamu harus menyelamatkanku, Paman ke-13. Kamu harus menyelamatkanku. Apa yang sedang kamu lakukan?" Pria berbaju besi perak itu menendangnya dan berkata dengan suara dingin, "Seorang ksatria abis harus selalu berkepala dingin dan tenang dalam keadaan apapun, tetapi kamu telah membuat keributan dan bahkan bertindak seperti anjing yang kalah. Apakah kamu ingat mengapa kamu memasuki kabut tak berujung pada awalnya? Lagi pula, aku ini pengawas sidangmu, bukan paman ke-13mu. Kendalikan dirimu." Matanya dipenuhi dengan kekecewaan dan peringatan ketika dia mengatakan ini. "Aku mengerti." Fan Qingzu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum berlutut di hadapan pria berbaju besi perak itu sekali lagi, "Tapi kali ini aku dalam masalah yang sangat besar. Jika kamu tidak membantuku, aku mungkin tidak akan pernah bisa menjadi ksatria abisal." Alis pria berbaju perak itu semakin berkerut, tetapi dia tidak menendang Fan Qingzu untuk kedua kalinya. Sebaliknya, dia berkata, "Bicaralah." Fan Qingzu menghela napas lega dan bersiap untuk berbicara. Pada saat inilah dia tiba-tiba merasa merinding. Itu karena dia melihat mata lelaki berbaju besi perak itu tiba-tiba membesar karena terkejut. Kerah bajunya menegang, dan napasnya benar-benar tertahan. Pria berbaju besi perak itu mencengkeram lehernya dan berteriak, "Siapa yang memberimu luka-luka pedang ini? Siapa?" Pupil mata pria berbaju besi perak itu semakin membesar. Suaranya menjadi serak, nadanya ketakutan, dan bahkan lengannya tampak gemetar. Fan Qingzu tidak berani melawan, tetapi respon pria berbaju besi perak itu menyebabkan hatinya hancur. "Tolong jangan katakan padaku bahwa," alis pria berbaju besi perak itu berkedut, dan matanya semakin gelap dengan setiap kata yang diucapkannya, "masalahmu ada hubungannya dengan siapapun yang telah melukaimu." Fan Qingzu tidak bisa berkata apa-apa. Reaksinya hanya matanya yang semakin ketakutan. Itu karena reaksi pria berbaju besi perak itu berarti bahwa pendukung wanita itu, paling tidak, adalah seseorang yang membuat pendukungnya sangat ketakutan. Mencoba mencuri kristal jurang milik orang lain akan meninggalkan noda pada catatannya, memang. Namun, mencoba membunuh seseorang yang pendukungnya jauh melebihi dirinya sendiri. Itu adalah hukuman mati, sesederhana itu. Ding! Kedengarannya seperti jarum yang mengenai danau beku. Fan Qingzu pergi begitu saja. Pria berbaju besi perak itu menoleh dengan susah payah. 30 meter jauhnya, sang pengawal tergeletak di tanah tanpa suara dan darah, hampir seperti sedang tidur. Hampir saja, kalau saja tidak karena fakta bahwa sinar pedang samar-samar memudar dengan cepat dari tubuhnya. Berdebar. Pria berbaju besi perak itu berlutut dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ksatria abisal Fan Cheng menyambut peri pedang." Fan Qingzu didiskualifikasi dari persidangan karena tindakan jahat dan perilaku yang tidak pantas bagi seorang ksatria abisal dari Tanah Suci. Merupakan kehormatan baginya untuk dihukum oleh peri pedang sendiri. Sebagai salah satu ksatria abisal yang melayani Imam Besar Wandao, dia menyadari luka pedang di tubuh Fan Qingzu sebagai hal yang wajar. Pedang awan mengkilap telah dianugerahkan kepada peri pedang Hua Qingying oleh Imam Besar Wandao sendiri, dan diberikan kepada Hua Qingying segera setelahnya. Sejak saat dia menyadari luka-lukanya, dia tahu bahwa Fan Qingzu sudah mati.
Tidak ada seorang pun di seluruh abis yang bisa menyelamatkannya. Bagi kebanyakan orang, peri pedang Hua Qingying adalah peri surgawi yang tidak melibatkan dirinya dengan urusan duniawi. Namun, mereka yang memiliki kedudukan cukup tinggi di Tanah Suci akan tahu bahwa apapun yang berhubungan dengan Hua Caili akan mengubahnya menjadi seorang maniak yang terobsesi. Bagaimanapun juga, dia menyimpan banyak penyesalan terhadap Hua Caili dan bahkan lebih banyak kebencian terhadap dirinya sendiri. Imam Besar Wang Dao pernah berkata bahwa Hua Qingying mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya untuk Hua Caili dan Hua Caili saja. Jika Fan Qingzu telah menyinggung Hua Qingying secara pribadi, dia masih memiliki kesempatan untuk hidup. Peri pedang mungkin merasa tidak pantas untuk membunuh cacing seperti dia. Tapi Hua Caili, dia bisa saja memiliki 10.000 nyawa, dan Hua Qingying masih akan membunuhnya 10.000 kali. Suara Fan Cheng segera ditelan oleh kabut abu-abu. Tidak seorang pun menjawabnya, tetapi dia tetap menunduk untuk waktu yang sangat, sangat lama. Setelah 1 jam penuh, dia akhirnya berdiri dan meninggalkan tempat itu dengan tenang. Lupakan tentang membawa Fan Qingzu pergi, dia bahkan tidak berani melirik mayatnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dan dia tidak berani mencari tahu.